Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifran Tama dengan NIM 18075558. Baiklah, pada kali ini saya akan mempraktekkan tentang makro teaching tentang pembelajaran praktek. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita masuk kepada mata kuliah praktek, bukan mata pelajaran praktek, di mana pada hari ini kita akan mempraktekkan tentang macam-macam potongan dari unggas ataupun ayam. Baiklah, adapun yang akan kita praktekkan yang pertama itu kita akan mempraktekkan 8 jenis potongan ayam. Yang pertama itu dari paha, kemudian paha atas, kemudian dada, kemudian bagian sayap. Sekitar 8 potongan itu yang kita praktekkan pada untuk hari ini. Oke. Untuk kegiatan yang pertama, Bapak akan mengambil absennya terlebih dahulu. Dokter Adil. Oke, yang pertama itu Krisdianto. Kedua Hendro Arikarsa. Bukan ibu tapi bapak. Bukan ibu tapi bapak. Oke, saya kira untuk kehadirannya pada hari ini itu sampai 100%. Oke. Baiklah, kira-kira bagi Ananda semua, apa saja jenis berdasarkan pengalaman Anda semua, apa saja jenis potongan ayam yang Anda ketahui? Potongan lemanjang. Lemanjang. Menjadi seperti apa contohnya? Katanya dibelah dua. Dibelah dua, berarti cuma setengah gitu ya? Iya. Oke, menurut rasa potongan apa yang pada potongan jenis apa yang potongannya? Potongan 4. 4. Oke, mungkin untuk selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan kita terlebih kegiatan praktek, terlebih dahulu kita akan lakukan doa kepada ketua kelas Krisdianto. Dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebaiknya kita langsung saja. Bapak akan terlebih dahulu akan memperlihatkan jenis potongan yang akan kita praktekkan untuk pada hari ini. Oke, tolong diperhatikan semua agar lebih maju lagi ke depan itu. Apakah Anda semuanya telah lengkap untuk persyaratan prakteknya? Siap, Sudah. Oke, diharapkan Anda semuanya memakai pakaian lengkap untuk praktek ini dan berhati-hati dalam bekerja. Oke, tolong perhatikan semua. Udah, guys.
Oke, yang pertama itu kita bagi dua dulu ayamnya. Oke, ini potongan 2. Kemudian ini kita bagi lagi jadi potongan 6. Oke, dan ini merupakan potongan ayam yang dibagi 6. Dulu kita asik dulu. Oke, sini kita buka dulu ini. Oke, kemudian ini kita belah dua juga. Nah, di sini ada beberapa bagian. Kalau yang tadi sudah ada 4 bagian. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjadi potong 8. Potong 6 terlebih dahulu. Oke, kita potong dulu. Oke, ini menjadi part bawah dan part atas. Kita sesuaikan dengan sendinya terlebih dahulu ya Anda semua. Oke. Menjadi 6 bagian. Kemudian untuk bagian sayapnya juga lagi. Kita potong selanjutnya itu menjadi 8 bagian.
Sini tulangnya agak keras, karena mungkin dekat sendinya belum ada yang kena Bapak. Oke. Oke. Diharapkan pada Anda semuanya berhati-hati dalam bekerja, karena di tulang ayam ini juga lumayan keras gitu. Nanti hati-hati tangannya supaya tidak terluka. Oke, untuk pada hari ini kita akan mempraktekkan jenis potongan ayam ini. Pertama itu ada bagian dada, kemudian ada bagian paha bawah, kemudian ada bagian paha atas di bagian sini, kemudian ada bagian sayap. Jadi kira-kira potongannya tersebut ada 8 bagian. Untuk kegiatan yang pertama kita akan potongnya menjadi 2 bagian terlebih dahulu agar memudahkan untuk selanjutnya potongan potongan ke-6. Kemudian apabila nanti telah potongan 4 telah selesai juga, maka untuk selanjutnya itu kita akan melakukan potongan 8. Nanti kita tinggal membaginya lagi gitu. Tinggal membaginya. Kemudian setelah membagi potongan-potongan tersebut, apabila telah jadi beberapa bagian, maka untuk selanjutnya itu potongan itu akan lebih mudah. Tapi Bapak harapkan dalam bekerja itu hati-hati juga sampai ada yang terluka gitu. Apalagi kita menggunakan senjata tajam atau pisau, jenis pisau. Kemudian juga tekstur dari tulang ayam ini juga lumayan keras gitu. Maka pada Anda semua diharapkan hati-hati dalam melakukan bekerja masing-masing. Oke, silakan dilihat dulu kepada anak-anak Anda. Oke, sudah paham? Oke, untuk proses selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Anda semuanya tentang jenis potongan ayam ini, di mana tingkat kesulitannya, bagaimana cara memotongnya agar lebih mudah, dan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan untuk potongan ayam ini? Bapak berikan waktu 5 menit untuk bertanya. Pak pikirin dulu sebelum kita melakukan praktek. Oke, mungkin setelah 5 menit, jika tidak ada, Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 ke Krisdianto, kelompok 2 Hendro di Kasa. Oke, sebelum kita melakukan praktik, terlebih dahulu prepare alat dan bahan-bahan yang akan Anda gunakan. Prepare-nya Pak tunggu sampai 10 menit. Persiapan. Oke. Sedianya. Kelengkapan alatnya juga. Sudah Pak. Cilemeknya sudah juga. Sudah Pak. Kalilan juga ada. Kemudian pisaunya, bahan-bahannya juga ada ayam. Oke. Yang Bapak rasa sudah lengkap semuanya. Pak harapkan hati-hati dalam bekerja karena itu menggunakan senjata tajam. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Oke, Hendro di Kasa, alat-alat dan pengolahan potongan ayam sudah lengkap.
pakaian untuk keselamatan kerja Berapa? sudah, pakaian juga ada, kemudian tempat tong sampahnya juga sudah ada. Oke, Bapak Rasa juga sudah lengkap semuanya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kepada Anda semua, kita lakukan langsung praktikumnya tentang jenis potongan ayam sesuai yang Bapak jelaskan tadi, dan diharapkan dalam bekerja Bapak ucapkan sekali lagi dan berhati-hati dalam bekerja karena kita akan menggunakan senjata tajam atau tajam. Oke, sebelum melakukan pekerjaan kita baca bismillah dulu. Bapak ucapkan selamat bekerja dan silakan dimulai pekerjaan. Oke, Kristianto. Pakai keras ini ya Pak. Gimana? Kalau keras, pakai dulu, angkatkan dulu sendi-sendinya ini. Menggunakan digoyang-goyangkan itu dulu. Tekan, tambah agak keras, hati-hati ya. Kalau dengan tangannya jangan terlalu cepat. Oke, selanjutnya potongan. Itu tadi kan paha bawah kan? Iya. Oke, selanjutnya itu potongan bagian sayapnya coba. Soalnya itu nggak susah tadi kita longgarkan juga nih. Nah itu oke, kan udah kan. Ya. Nah selanjutnya itu kita lanjut langsung ke potongan bagian dadanya. Bagian dada itu cukup kan pernah dibagi dua tadi kan, cukup di belah dua aja langsung itu. Ya, langsung potongan dulu. Kan hati-hati. Emang agak keras nih, tapi tidak terlalu keras karena ada sebagian tulang rawan gitu. Ini boleh dipukul nggak Pak? Boleh, terlebih tergantung hati-hati aja kalau memukul. Kan aman keras gitu. Oke, selanjutnya itu potongan paha. Kalau mungkin potongan paha juga, paha bagian atas juga sudah tadi ya. Ya. Oke, proses selanjutnya yaitu rapikan dulu apanya mejanya dulu, obak-obakan dulu mana yang pas potongan. Oke, boleh drop. Ya Pak. Ada kesulitan lain? Ini kenapa nggak mau Pak? Mungkin karena belum digoyang-goyang kan, longgarkan dulu sendinya gitu. Oke, cuma nggak nanti luka tangan dari ini. Ditekan aja. Nah, lagi. Oke, selanjutnya potongan bagian tadi, bagian sendi paha bawah tadi. Coba bagian satu, misalnya bagian satu lebih susah garumnya gitu. Saya Pak. Iya. Ini Pak. Nah, gitu. Nah, coba digoyang di sasaran gitu. Nah, coba lagi Bapak. Nah, kalau keras. Bisa. Oke, itu udah selesai ya kelihatannya. Oke, pas 8 potongan. Oke, mungkin sudah cukup untuk kalau keduanya. Prepare dulu apanya, beres-bereskan dulu meja kerjanya dari apa nih, sampah-sampahnya tolong dibuang ke tempat sampahnya. Nanti udah dibereskan aja. Udah Pak. Oke, rapikan dulu. Tempat tunggu rapikannya itu jadi sekitar 5 menit lah. Iya. Tunggu ya Nona. Video-video siapa biasa.
sudah bersih. Oke, untuk proses selanjutnya itu kepada tiap kelompok Bapak perintahkan untuk mempresentasikan apa yang tadi hasil potongan tadi, jelaskan kembali hasil potongan tadi. Tolong bawa ke sini kita jelaskan yang tadi. Jelaskan. Oke, sama presenter silakan jelaskan apa saja potongan yang dapatkan itu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan coba jelaskan tentang hasil praktek yang saya lakukan tadi. Pertama-tama kita menyiapkan ayamnya dulu dan kita menyiapkan alat peralatan serta bahannya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membelah ayamnya bagi dua terlebih dahulu. Tentunya dibelah setengah saja. Terus apabila ada lehernya kita potong lehernya terlebih dulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam wajannya dan setelah itu kita membagi ayam tersebut menjadi 4 bagian, yaitu dengan memotong tengah bagian dada dan memotong di tengah di bagian antara paha kanan dan paha kiri. Dan setelah itu kita akan membaginya menjadi 6 bagian, yaitu dengan cara memotong bagian sayapnya terlebih dahulu, silakan dengan sayap kiri ya. Memotong. Dan setelah itu bagi 6 kita akan mencoba membagi 8 bagian, itu dengan cara memisahkan paha atas dan paha bawah, itu kiri dan kanan. Ya. Kemudian kita apa saja misalnya yang didapatkan dari hasil pengolahan potongan ayam tadi. Baiklah, kesulitan yang saya dapatkan dari hasil pengolahan tadi itu ketika tulangnya agak terasa keras, di situ kita akan kesulitan untuk membelah ayamnya. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam membelahnya, itu dengan cara menekan pisaunya terlebih dahulu dengan berhati-hati. Oke, terus dulu untuk kelompok Sujanto yang presentasinya habis tadi. Oke, kepada kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Sujanto tentang jenis-jenis potongan dari ayam tadi? Ya Pak. Oke, apa yang lain? Tidak ada? Tidak ada nih. Ada yang ingin menanyakannya? Atau ada yang ingin menambahkan di kelompok lain? Tidak Pak. Tidak. Oke, Bapak rasa presentasi dari kelompok Sujanto sudah sangat bagus sekali. Kemudian dari berbagai jenis yang dijelaskan tadi sudah sempurna gitu dan lengkap. Dan juga dari hasil potongannya tadi yang dapatkan sudah lumayan rapi. Kemudian karena mungkin di bagian sana agak masih ada yang kurang, itu mungkin dikarenakan kesulitannya tadi tadi itu kita di bagian sana itu kita susah mencari sendinya gitu, agak susah gitu, terlalu susah betul juga tidak. Nah, ini adalah potongan Sujanto yang kita dapatkan dan akan bagian. Dan hasilnya sudah sangat sempurna gitu, Bapak rasa sudah sangat sempurna. Oke, aplaus lagi untuk kelompok Sujanto. Oke, kepada presenter dipersilakan untuk kembali. Terima kasih atas presentasinya. Oke, terima kasih. Saya tekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya itu kepada kelompok Hendro atau kelompok 2 dipersilakan untuk presentasikan hasil pengolahannya. Kami dari kelompok 2 pengen menyampaikan dari bagian ayam. Mungkin tidak banyak dari kami yang akan banyak dibicarakan lagi karena sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Buat ayamnya menjadi 8 bagian. Yang pertama dibelah 2 dulu di bagian tengahnya atau pinggang atau orang. Terus nanti dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dengan memisahkan sayap dengan dadanya menjadi 4 bagian. Terus kalau pengen menjadi 6 bagian, memotongkan paha atas bersama paha bawah. Terus untuk menjadi 8 bagian harus memotong dadanya, dada kanan dan dada kiri. Nah, itu aja. Kemudian kesulitan dan
teknik lah gitu di Hendro kata. Kalau Itu teknik mulai bagi dari saya, kalau susah memotongnya cari sendinya nanti digoyang-goyangin aja, nanti kan ketemu nanti sendinya. ya betul. Nanti kalau kalau udah ketemu sendinya, nanti disitulah kita mulai memotong. Ada yang ini ya, kira-kira bagaimana yang susahnya gitu ya kalau memotong? Memotong yang paling susahnya itu mencari sendinya, karena kan sendinya itu di dalam daging kan, nanti takutnya nanti dagingnya yang kepotong kan, Rusak jadinya. ya rusak jadinya. Oke, ini adalah jenis hasil dari potongan dari Hendro kelompok 2. Hasilnya sudah sangat bagus sekali semuanya. Oke, dari paha bawahnya udah rapi, bagian dada juga rapi, bagian sayapnya, dada paha atas. Oke, sudah Bapak rasa ini sudah sangat sempurna sekali ya untuk kelompok 2 hasil potongannya, dan juga dari penjelasannya juga sudah sangat sempurna. Oke, kepada kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana, apa sajakah persiapan alat dan bahannya yang kita lakukan sebelum melakukan praktek, dan apa yang kita lakukan setelah selesai memotong ayam tersebut? Ya, sebelum pertanyaannya dapat Bapak simpulkan, kira-kira sebelum kita melakukan pengolahan, bagaimana kita akan mempersiapkan alat-alat dan apanya terlebih dahulu, itu maksud pertanyaannya gitu. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama itu adalah pisau, Ya, telenan, talenan, ya, celemek. baik. Kalau cuci tangan sebelum melakukan praktek, kita harus cuci tangan dulu ya. Iya. Nanti supaya real kita mengerjakannya. Kemudian pakai safety jacket satu ya, pakai safety jacket itu pakai baju praktek atau laboratorium gitu Krisnanto. Pakai topi supaya untuk gunanya topi itu ketika kita proses pengolahan atau praktek, apalagi kalau kita nantinya dalam masa pengolahan makanan, ini topi ini berfungsi untuk supaya rambut kita ketika proses pengolahan itu tidak jatuh ke makanan kita atau wadah makanan kita. Jadi dalam proses pengolahan kita melakukannya itu sangat bersih. Kemudian lagi topi ini juga berfungsi ketika kita berkeringat, kan kita bekerja di laboratorium itu tidak sama-sama Anda ketahui lah, itu kita tidak memiliki AC gitu ataupun udara atau kipas angin gitu. Maka apalagi kita pakai safety jacket itu lebih mudah untuk berkeringat gitu. Jadi supaya keringat kita tidak jatuh ke makanan, keringat kepala kita, maka kita menggunakan topi ini atau ini topi keselamatan, topi kerja gitu. Kemudian safety jacket ini juga berfungsi sebagai menyerap keringat juga menyerap keringat kalau kita ketika kita lakukan pekerjaan atau kita sedang mengolah makanan. Kemudian ada juga dalam kita lihat tadi di luar tuh kan ada aturan tata tertib kerja laboratorium untuk kita sendiri. Itu kita tidak diperbolehkan menggunakan sepatu yang gitu ya, sepatu yang licin di bawahnya itu, tapi kita menggunakan sepatu olahraga gitu, sepatu olahraga atau sepatu cats gitu. Jadi ketika kita bekerja kita lebih nyaman untuk berjalan, apalagi kalau lanjutnya basah. Kalau kita pakai sepatu yang cat atau sepatu yang licin itu di bawahnya, maka kita akan sering terjatuh gitu atau kecelakaan kerja gitu. Jadi supaya menghindari itu, kita juga menentukan sepatunya tersendiri. Ada dari luar aturan tata tertib kerja laboratorium gitu. Mungkin itu tambahan dari Bapak untuk kelompok 2 dari pertanyaan dari Kristianto. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi dari kelompok 2? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang menanggapi presentasi kelompok 2? Oke, jika tidak ada, Bapak rasa presentasi dari kelompok 2 ini sudah sangat sempurna sekali dan sudah sangat bagus, dan juga dari hasil potongannya tadi yang Bapak lihat sudah sempurna lah gitu, sudah rapi lah gitu hasil potongannya. Oke, jika tidak ada lagi yang menanggapinya, mungkin Bapak cukupkan untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita berikan aplaus sama-sama. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan duduk. Oke, untuk selanjutnya
kita untuk mengenal praktek sudah sangat sempurna sekali yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Oke, untuk selanjutnya itu Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kelompok tentang hasil pengolahan dari unggas tadi yang telah dilakukan. Oke, untuk sebagai nilai plus juga untuk anda semuanya. Oke, untuk pertanyaan pertama pada Kirsudianto, kira-kira apa saja kesulitan yang dihadapi ketika dalam pengolahan dari unggas tadi? Yang pertama, ketika kita memotong daging tersebut dan tulangnya agak keras gitu ya. Itu juga akan menjadi kesulitan bagi kita untuk memotong daging tersebut menjadi beberapa bagian. Dan yang kedua, tergantung kepada alatnya. Ketika alatnya tidak sesuai atau tidak tajam gitu, itu juga akan menjadi kesulitan dengan untuk memotong daging tersebut. Oke, bagus sekali dari pertanyaan dan penjelasan dari Fijanto. Oke, untuk pertanyaan kedua, kira-kira beberapa macamkah jenis potongan unggas yang kita olah, jenis potongan ayam yang telah kita olah untuk pada hari ini? Kalau jenis potongan mungkin ada 4 Pak. Pertama 2 potongan, Ya. yang kedua 4 potongan, yang ketiga ada 6 potongan, yang terakhir ada 8 potongan. Oke, sangat sempurna sekali jawabannya dari kelompok 2 atau dari Hendro Karsa. Ya, betul sekali yang dikatakan Hendro Karsa tadi. Itu memang kita mengolah potongannya tadi itu awalnya kita mengolah 2, kemudian 4, sebenarnya setelah itu 6, kemudian yang terakhirnya ada 8 potongan. Yang baru kita perhatikan tadi. Oke. Bapak sampaikan hasil dari praktek untuk pada hari ini yang Ananda lakukan semua itu sudah sangat sempurna sekali atau lebih yang telah diharapkan oleh Bapak. Kita plus untuk bersama-sama. Mudah-mudahan untuk praktek berikutnya juga seperti ini, hasilnya juga sempurna. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan mencoba menyimpulkan secara bersama-sama tentang berbagai macam kesulitan dan jenis potongan unggas yang kita olah pada hari ini. Oke, pada hari ini kita telah melaksanakan praktek dalam pengolahan unggas atau lebih tepatnya kita telah melakukan pengolahan unggas berdasarkan potongan-potongan bagian-bagiannya. Itu yang telah kita praktekkan pada hari ini itu ada 8 bagian yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi ada dua potongan, kemudian yang kedua itu ada 4 potongan, kemudian yang ketiga itu ada 6 potongan, dan terakhir ada 8 potongan. Jadi kepada Anda semuanya, kira-kira dalam potongan 2 tersebut apakah kesulitan yang kita dapatkan dalam membagi 2-nya tadi? Ada Indro? Kalau kesulitan dari 2 tadi mungkin membelah tengahnya itu Pak. Ya. Karena dia tulang kan, jadi agak sulit. Iya, betul juga. Ditambah lagi kan tadi ketika kita membelah 2 tersebut itu ada sayapnya juga. Kadang kalau kita tidak hati-hati itu juga bisa terpotong juga bagian sayapnya, atau rusak lah gitu potongan bagian sayapnya juga. Betul yang dikatakan tadi, karena itu masih tekstur tubuh ayam tersebut itu masih lengkap gitu. Jadi mudah rentan sekali terpotong bagian yang lainnya atau ketika kita membelah 2-nya gitu tadi. Oke, selanjutnya itu kita masuk kepada potongan 4 gitu. Kira-kira menurut Anda semuanya di mana tuh kesulitan yang didapatkan ketika kita ingin membagi potongan ayam tersebut menjadi 4 bagian? Kristianto? Itu ketika kita memotong bagian tengah dadanya Pak. Itu dagingnya itu sangat tebal sekali dan juga ada dihambat oleh tulang dadanya tersebut Pak. Tulang maksudnya itu tulang di bagian paha bawahnya gitu. Itu tulangnya memang sangat lumayan besar lah gitu tadi kan. Karena itu kita, apalagi kalau kita hanya menggunakan pisau yang standar gitu, bukan standar pisau yang untuk memotong ayam gitu.
Jadi ketika kita membagi duanya tersebut, yang bagian paha bawahnya dan paha atas tersebut, itu membagi dua itu memang sangat sulit sekali gitu. Harus ditekan gitu lagi, harus betul-betul ditekan pisaunya. Kemudian apabila nantinya melenceng ketika kita menekan pisau atau membagi dua bagian pahanya tadi itu rentan sekali, itu akan menyukai tangan kita masing-masing ketika kita bekerja gitu. Memang itu kesulitan dalam jenis potongan empang tadi. Memang itu salah satu juga kesulitannya. Kemudian di bagian dada tersebut itu karena dagingnya juga lumayan besar, jika kita memotong bagi duanya tidak hati-hati maka daging dada tersebut akan rusak. Itu mungkin juga salah satu kesulitannya yang Bapak rasa. Kemudian juga dari penjelasan tadi ketika membelah duanya gitu atau membagi empatnya tepatnya gitu. Oke, untuk selanjutnya itu kalau siapa yang tahu Anda untuk potongan 6 ini gimana ketika kesulitannya kira-kira gitu. Sudah tahu? Lanjutkan akan kita. Sama. Oke, Ketika memotong bagi 6 ini, ketika kita memotong atau misalkan sayapnya dari bagian dadanya Pak, di situ Ya, tulangnya kita sulit mencari sendi-sendinya Pak. Ya, Untuk memotong tulang tersebut Pak. Ya, tepat sekali yang dikatakan Kristianto. Ya, dalam potongan 6 ini memang paling sulit itu adalah di bagian sayapnya gitu. Bapak rasa juga situ yang paling sulitnya di daerah situ. Karena sendi-sendinya itu kita nggak kelihatan gitu. Karena bagian sayap dan bagian daging dadanya tersebut itu lumayan tebal gitu kan. Jadi sayapnya juga menyatu di bagian dadanya sehingga mencari sendi-sendi atau engkelnya juga lumayan susah gitu kan. Telah Bapak lihat di prakteknya itu telah digoyang-goyang pun supaya longgar kelihatan sendinya di bagian sayap tersebut itu masih kurang kelihatan gitu di mana sendi tepatnya atau sendi-sendinya tersebut. Jadi Bapak rasa memang tepat sekali dikatakan Sujanto, itu memang di bagian sendinya itu yang paling keras gitu, yang paling susah juga memotongnya juga di sana. Karena mencari sendinya juga lumayan rumit, kemudian ditambah lagi dia dekat dengan potongan bagian dada atas, jadi lumayan daging dada tersebut juga menghambat dari sendi dari sayap tadi. Oke, untuk selanjutnya dalam potongan yang ke-8 atau yang terakhir, kira-kira apa kesulitannya yang dihadapi? Ada yang tahu? Ada tahu? Tidak ada. Kesulitan ada yang juga tidak ada. Apa lain? Ya, betul sekali. Memang kesulitannya yang didapatkan dari potongan ke-8 adalah memisahkan bagian paha bawah dengan paha atasnya. Jadi di sini itu tapi tidak terlalu sulit potongan sayap tadi, karena di bagian paha ini juga mudah kita mencari celah sendinya, kemudian mudah dalam proses memotongnya juga tidak terlalu rumit gitu, tidak seperti potongan sayap. Oke. Terakhir, apa yang penting supaya dapat kasih nilai bonus atau nilai plus. Pertanyaannya, kira-kira dari potongan 8 tadi, potongan ayam itu yang paling sulit dalam memotong ayamnya terletak di bagian mana gitu? Ada yang tahu? Oke, pada Hendron misalkan. Bagian paling sulit di bagian sayap Pak, memotong sayap. Ya, betul sekali. Yang paling sulit tersebut dalam proses pemotongan itu adalah bagian sayapnya, seperti yang Bapak telah jelaskan tadi dan kelompok lain juga telah menjelaskan tadi. Memang bagian sayap itu paling sulit gitu. Oke, mungkin Bapak cukupkan untuk materi dan praktek pada hari ini. Oke, untuk pertemuan besok Bapak lanjutkan saja. Untuk pertemuan besok kita akan mengolah hidangan ayam, atau kita akan mengolah potongan-potongan tersebut menjadi hidangan, berbagai macam hidangan gitu. Ada yang digoreng, ada yang dibakar ataupun yang lainnya. Jadi Bapak harapkan persiapkan peralatan, kemudian bahan-bahan jangan sampai tinggal, karena materi minggu besoknya kita akan langsung proses pengolahan ayam menjadi berbagai macam hidangan gitu. Itu kita mulai mengolah atau memasak gitu. Itu kalau untuk sekarang kita hanya belajar memotong saja, tapi untuk minggu besok kita akan mengolahnya lagi gitu menjadi berbagai macam hidangan ayam gitu. Ada yang dibumbu, ada yang dibuat bumbu, kemudian ada yang dibuat berbagai ayam kecap, kemudian digoreng ataupun yang lainnya gitu untuk minggu depan. Jadi Bapak harapkan
persiapkan peralatan, kemudian bahan-bahan jangan sampai tinggal, kemudian keselamatan kerja dan prosedur kerja harus lengkap. Jika Anda semuanya tidak lengkap dalam proses bekerja atau prakteknya besok, Bapak suruh keluar ya. Sepakat semuanya? Iya, Oke, Bapak harapkan semuanya membawa perlengkapan, kemudian tidak ada alat-alat pengolahan yang tinggal, kemudian memakai pakaian laboratorium keselamatan kerja untuk keselamatan kita sendiri. Oke, apa tadi materi Bapak sampaikan untuk minggu depannya? memasak dan mengolah makanan, Pak. Oke, mengolah makanan, tepatnya mengolah ayam ya gitu. Iya. Ayam. Oke. Mungkin mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk hasil materi praktek pengolahan ayam untuk pada hari ini. Sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diharapkan ilmu yang Bapak sampaikan yang kita dapatkan pada hari ini itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya kepada Anda semuanya. Diharapkan itu dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamalkan atau diajarkan kepada masyarakat gitu, karena kita adalah orang intelektual, orang terpelajar. Jadi kita sebagai orang pelajar, kita dalam pengabdian ke masyarakat itu kita ajak masyarakat bagaimana yang betulnya gitu, kita mencari yang betulnya, bukan yang salahnya gitu. Kita ada yang salah kita perbaiki dari masyarakat, terutama dalam mengolah ayam. Baiklah, ya Bapak yang ucapkan tadi, diharapkan kepada Anda itu betul-betul lah kita terapkan ilmunya dalam proses ilmu yang kita dapatkan di sekolah ini, atau keahlian ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu. Jangan nantinya Anda kan ketika di sini aja yang menerapkan ilmunya, tapi di luar sudah tidak menerapkan lagi ilmunya. Jangan seperti itu, karena pada hakikatnya dalam proses belajar ini kita mencari hal-hal yang betulnya dan kita sampaikan kepada masyarakat itu, karena kita akan sampaikan kita adalah orang yang terpelajar dan orang yang terdidik itu. Gunanya orang terpilih ini itu bagi orang yang tidak tahu atau awam, kita dapat bertanya, kemudian kita dapat mensejahterakan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengetahui perkara-perkara yang betulnya gitu. Salah satunya itu di jurusan kita itu ada praktikum mengolah makanan atau tata boga itu. Jadi ketika kita mengolah, jangan kita lihat contoh dari luar, karena contoh dari luar itu mungkin itu karena dia lihat contoh yang tidak benar gitu kan. Sedangkan dalam di pendidikan itu kita ilmunya itu sudah terjamin dan secara sesuai dengan kurikulum yang ada gitu, yang disampaikan kepada semua itu. Jadi secara teoritasnya ilmu yang didapatkan di akademik ini atau di sekolah ini itu sudah teruji atau sudah diakui oleh pemerintah, bahkan oleh lembaga kependidikan gitu. Oke, mungkin itu Bapak cukupkan. Untuk proses selanjutnya itu kita lanjutkan berdoa bersama dan bersyukur atas ilmu dan rahmatnya yang telah kita dapatkan pada hari ini. Kepada ketua kelas, Presiden dipersilakan. Kita akan menutup hasil praktek kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kepatuhannya dalam proses praktek pada hari ini, dan juga terima kasih atas kelengkapan dan bahan-bahan yang telah dibawa untuk praktek pada hari ini. Sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dipotong masalah yang dipotong saya ini.